Selamat pagi adik-adik. Pagi semuanya adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa ya adik-adik. Iya Kak Vera, luar biasa. Kak Vera, kita mau ibadah make ticket nih. Iya. Adik-adik di rumah kira-kira udah siap belum ya? Harus dong, harus semangat. Nah, biar semangat, kira-kira Kak Vera apa aja yang harus kita lakukan? Pakai baju yang sopan dan rapi. Yang pertama, yang kedua, tidak boleh lari-lari dan makan minum. Yang ketiga, siapin Alkitab dan karikmanya adik-adik. Nah adik-adik, semuanya adik-adik sudah dengar ya. Yuk kita mau fokus, kita mau menghormati Tuhan dengan cara ketika kita beribadah kita mau sungguh-sungguh walaupun kita beribadahnya di rumah ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah make ticket pada hari ini, teman kita Dylan akan memimpin kita dalam doa. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita beribadah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tolong berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan tolong berkati semua orang yang hadir dan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, semuanya udah siap ya, kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Lagunya apa Kak Vera, kita mau nyanyikan pujian Bapak apa? Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Wah, kira-kira sudah panas belum Kak Vera? Belum nih, belum kurang Belum semangat panas pagi-pagi. ya, adik-adik di rumah sepertinya masih malas-malasan nih. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Yang lebih semangat lagi, satu Iya. kali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Rupanya sudah panas. Ya. Adik-adik di rumah semuanya sudah memuji Tuhan. Tetapi kita mau lanjutkan pujian kita adik-adik ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Jadi apa Kak Vera? Tiang garam. Kalau tiang Kak. garam tuh masih bisa bergerak nggak? Kak, jadi patung. Oh, berarti kita adain permainan sedikit ya adik-adik di rumah. Nanti waktu kakak-kakak yang di sini bilang jadi tiang garam, adik-adik bebas gayanya mau begini tapi diem ya. Oke, kita siap ya. Kita ulang pujiannya dari pertama ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei,
bebas. Gimana adik-adik di rumah, semuanya sudah senang? Senang ya, semuanya pasti punya sukacita ya Kak Vera ya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ambil sikap doa yang baik, siapkan hati kita yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita, di mana kita saat kita berdoa, Tuhan pasti bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Kita katakan dari awal. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin pujian ini baru buat adik-adik, tetapi kita mau sama-sama belajar. Dalam pujian ini dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik di rumah sudah bosan, tetapi kita mau belajar mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri agar kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah juga bingung dengan keadaan situasi yang sedang kita alami saat ini, tetapi adik-adik di rumah juga bisa berdoa, bisa minta pada Tuhan untuk Tuhan menunjukkan mujizatnya agar semuanya ini bisa cepat berlalu, sehingga adik-adik di rumah boleh kembali naik tiket, boleh berkumpul bersama teman-teman. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita ulang naikkan pujian ini. Kita mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan lewat penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita katakan dari awal. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sama-sama adik di rumah angkat tangannya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak Metikit. Tante berharap ya kita semua sehat-sehat ya. Tidak ada yang sakit. Kita semua boleh bersukacita pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabmu, kerikmamu, volume 46 hari yang ke-17 ya. Volume 46 hari ke-17, judulnya Abraham berdoa bagi orang lain. Ya. Ayatnya di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk kota Sodom. Anak-anak, kita sering mendengar firman Tuhan tentang Allah menghukum kota Sodom dan Gomora. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 20 dikatakan Allah berfirman kepada Abraham, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Allah bermaksud menghukum kota Sodom dan Gomora. Ya, tadi kita sudah dengar pujian, larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora, janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dia menoleh ke belakang, hai jadi tiang garam. Ya, Allah bermaksud menghukum kota Sodom dan Gomora. Di kota Sodom ada keluarga Abraham. Siapa yang tahu siapa namanya? Ya, benar ya. Nama keluarga Abraham itu adalah Lot. Ya, Lot adalah keponakan dari Abraham atau anak dari saudaranya Abraham. Ya, anak-anak bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat yang kelima. Abraham mau berdoa kepada Tuhan minta keponakannya Lot untuk tidak binasa. Abraham sangat mengasihi Lot dan keponakannya itu ya. Abraham tidak mau keluarganya ikut binasa. Maka Abraham berkata dalam ayat 23, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, kemudian terjadilah tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Ayo kita baca di dalam ayat yang ke-24. Ayat 24 ya. Kejadian 18 ayat 24 dikatakan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ya. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sana, apakah Tuhan juga akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Ya. Nah, ayat 26 Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jadi Tuhan katakan kalau ada 50 orang benar di kota itu, maka kota itu tidak akan dilenyapkan. Ya, Tuhan akan mengampuni kota itu. Kemudian di dalam ayat ke-28 ya, tawar-menawar antara Bapak Abraham dengan Tuhan, ayat 28, Tuhan jika ada 45 orang benar bagaimana Tuhan? Ya, Tuhan, ayat 29, kalau ada 40 orang, bagaimana Tuhan? Kalau ada 40 orang benar di kota itu, apakah Tuhan memusnahkan kota itu juga? Ya. Kemudian ayat 30, jika ada 30 orang benar bagaimana Tuhan? Ayat 31, jika ada 20 orang benar di kota itu, apakah Tuhan memusnahkan kota itu? Ya. Sampai akhirnya ayat 32, jika 10 orang benar, ya.
ada di kota itu, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu, ya. Jika sampai hanya ada 10 orang benar di sana. Ya, jadi di kota Sodom ini tidak ada 10 orang benar. Yang ada hanya keluarga Lot, yaitu istrinya Lot, kemudian Lot, bapak Lot, dan 2 orang anak perempuannya. Mereka adalah keluarga dari Abraham. Abraham, ya, berdoa. Dia tidak mau kalau keluarganya binasa, ya, musnah bersama-sama dengan kota Sodom ini. Makanya Abraham berdoa. Akhirnya, ya, karena tidak ada sampai 10 orang, akhirnya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ya, dimusnahkan dengan apa? Dimusnahkan dengan hujan belerang dan api dari langit, ya. Karena doanya Abraham, maka Lot dan keluarganya diselamatkan, ya. Tapi sayang, dalam perjalanannya istrinya Lot tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia menoleh ke belakang. Dia mau melihat hartanya. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Sama-sama kita baca, ya. Kejadian 19 ayat yang bukan Kejadian 18, ya. Kejadian 19 ayat yang ke-29, ya. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi karena doanya Abraham, maka Lot, ya, Tuhan ingat Abraham. Dikatakan Abraham adalah bapak orang percaya, ya. Maka Lot dan keluarganya diselamatkan. Tapi sayang, istrinya Lot tidak mau mendengar perintah Tuhan. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, Abraham sangat cinta, sangat sayang kepada keluarganya. Dia mau berdoa buat keluarganya. Dia mau berdoa buat keponakannya agar tidak binasa bersama-sama dengan kota Sodom, ya. Abraham, bapak Abraham tidak egois, ya. Dia mau berdoa buat keluarganya. Dia mau seluruh keluarganya diselamatkan. Nah, anak-anak, apakah kita juga mau berdoa buat keluarga kita? Sama seperti Bapak Abraham tadi, ya. Kita mau berdoa buat mama, buat papa, buat nenek, buat kakek kita, buat paman, bibi, kakak, adik kita, ya. Kita mau berdoa buat teman-teman kita yang ada di rumah, yang ada di sekolah, buat sahabat-sahabat kita, buat tetangga-tetangga kita, buat pembantu rumah tangga kita, ya. Tante percaya anak-anak My Ticket mengasihi mereka, ya. Kita semua mengasihi mereka. Kita mau mereka juga boleh diselamatkan. Kita mau dan kita rindu agar mereka semua Tuhan selamatkan, ya. Seperti Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, ya. Kita sudah diselamatkan karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya. Dan kita sudah melakukan firman Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan kita, ya. Kita mau berdoa buat orang-orang yang kita kasihi agar mereka juga menerima kasih karunia Tuhan, yakni keselamatan yang kekal di surga yang mulia. Ya, dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Tante Yu percaya anak-anak rindu semua keluarga anak-anak diselamatkan, ya. Tante Yu percaya anak-anak juga rindu agar teman-teman anak-anak, sahabat anak-anak, teman-teman anak-anak, ya, suster anak-anak yang ada di rumah, mereka juga boleh diselamatkan, ya. Nah, kita percaya bahwa
Di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan juga bermurah hati, ya, memberikan kasih karunia-Nya bagi mereka, sehingga mereka boleh membuka mata rohani mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, kita sama-sama berdoa, ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, tidak ada yang memen lagi. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan seluruh keluarga besar kami yang ada, baik yang ada di rumah kami, baik yang ada di tempat-tempat lain. Tuhan, selamatkan kami semua ya Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami, buat sahabat-sahabat kami, buat kakak adik kami, mama papa, buat nenek kakek kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berbelas kasihan bagi mereka, Engkau berikan kasih karunia-Mu bagi mereka, sehingga mereka juga boleh mencelikkan mata rohani mereka, dan mereka boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami semua, anak-anak Mektikit yang ada Tuhan, bagi kami yang ada di rumah kami masing-masing, Engkau berkati juga orang tua kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan Tuhan, dengan kami boleh memberitakan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu bagi orang lain, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu saja, Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, aktivitas kita pagi hari ini adalah yang pertama untuk kelas Matius dan Markus, ya, kelas Tunas, Matius dan Markus, ya. Buatlah atau tuliskanlah sebuah doa buat siapa saja yang kamu mau doakan, ya, agar mereka boleh percaya Tuhan Yesus, ya. Sebutkan namanya boleh, ya, dan kirim ke grup masing-masing, ya, untuk kelas Tunas, Matius dan Markus. Kemudian yang kedua, untuk kelas Lukas dan Yohanes, buat video rekaman doa untuk siapa saja yang ingin kamu doakan, ya. Buat doa, video rekaman doa, ya, buat siapa saja yang ingin kamu doakan. Misalnya mau berdoa buat papa, untuk buat mama, boleh juga sebutkan namanya, ya, di sana, dan kirim video ini ke grup kelas masing-masing. Tentunya percaya doa-doa kalian Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Percaya, satu kali kelak apa yang anak-anak doakan akan anak-anak lihat jawabannya, ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.